Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan selalu memberikan apa yang baik dalam hidup kita. Namun apa yang baik yang Tuhan berikan itu merupakan titipan yang Tuhan berikan kepada kita. Namun kita perlu selalu bersandar hanya kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara mengalami apa yang saudara dapatkan mungkin dengan jerih lelah atau dengan penantian yang cukup lama. Namun suatu ketika hal itu tidak lagi saudara miliki. Saya yakin peristiwa itu bukan peristiwa yang mudah bagi kita, bukan. Sesuatu yang sudah di tangan kita, yang begitu berharga, namun lepas dari tangan kita. Seringkali orang berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Namun, bagaimana respon kita ketika kita mengalami peristiwa itu? Mungkin banyak di antara kita yang berkata, Tuhan, mengapa Engkau mengambilnya daripadaku apa yang telah Engkau berikan kepadaku? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-22. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, menyusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kau ketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan.
Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu, Us anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram. Juga Keset, Haso, Pildas, Itlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor, yang namanya Reuma, melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahas, dan Maakah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Abraham dari kisah yang kita baca ini, satu pengalaman yang tidak mudah. Bahkan pengalaman yang sangat menegangkan. Bagaimana tidak? Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak menjadi korban bakaran. Sebagaimana Abraham dan Sarah mendapatkan anak tunggal, yaitu Ishak, satu pengalaman yang tidak terlupakan. Dan saya percaya pengalaman yang seperti ini yang kita baca, juga satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah pesan firman Tuhan dari kisah yang kita baca tentang Abraham mengorbankan Ishak kepada Tuhan? Saudara, yang pertama-tama, Tuhan mengetahui apa yang kita anggap berharga dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Allah tahu bahwa Ishak merupakan hal yang paling berharga dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Dan Tuhan tahu Abraham dan Sarah sangat-sangat mengasihi Ishak. Bukan saja dia anak satu-satunya, tetapi dia adalah putra yang diharapkan sekian tahun dalam hidup Abraham dan Sarah. Dan Abraham dan Sarah mendapatkan Ishak pada usia yang sangat lanjut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang berharga dalam hidup kita? Meskipun kita tidak katakan, Tuhan tahu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam perintah Tuhan, di dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel, Tuhan berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah dia dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita mengenal Tuhan yang esa, yaitu Allah Tritunggal, maka respons kita yang tepat adalah kita mengasihinya dengan sepenuhnya. Artinya, dia harus menjadi yang paling berharga dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Saudara, Tuhan tahu. Dan saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dan menjadikan dia adalah yang paling berharga dalam hidup kita. Disitulah Tuhan memerintahkan Abraham memberikan Ishak kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kisah ini memberitahukan kepada kita sebagai orang percaya, Tuhan menguji prioritas kita. Saudara, Alkitab mencatat bahwa
Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Saudara, bukankah Abraham sudah menunjukkan imannya ketika Tuhan memanggil dia keluar dari tanah Ur Kasdim, keluar ke satu tempat yang Allah tunjukkan? Bukankah itu iman yang luar biasa? Betapa tidak, saudara, Abraham adalah seorang saudagar, seorang yang kaya raya. Dan saya percaya dia punya rekan bisnis di tanah Ur Kasdim, termasuk di tanah Haran. Dia punya banyak ternak. Saudara, untuk pindah ke kota lain yang tidak jelas, itu berarti memutuskan relasi bisnis dengan orang-orang sekitarnya. Dan begitu repot, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan ketika Allah berjanji akan memberikan dia Ishak, anaknya yang tunggal, Alkitab mencatat, maka Abraham percaya kepada Allah. Maka kepercayaannya itu membuat dia dibenarkan di hadapan Allah. Saudara, bukankah itu menggambarkan ekspresi iman yang luar biasa dari Abraham? Namun Allah sekali lagi ingin menguji Abraham tentang prioritas di dalam kehidupan Abraham. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah menguji prioritas Abraham. Apakah Abraham lebih mengutamakan Tuhan daripada Ishak, anaknya itu? Adalah sebuah ujian bagi orang percaya. Saudara, kita adalah orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib menanggung seluruh dosa kita. Dia menyerahkan seluruh nyawanya bagi kita orang berdosa. Bahkan Alkitab berkata ketika kita masih lemah, Kristus telah mati bagi kita. Ketika kita masih musuh Allah, Kristus telah mati bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau Kristus menyerahkan seluruhnya bagi kita, apakah kita menempatkan dia yang sangat utama dalam hidup kita? Ataukah masih ada yang lain yang menjadi pertimbangan kita untuk kita utamakan dalam hidup kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menguji prioritas hidup kita. Saudara, ketika Tuhan menguji prioritas hidup kita, apakah saudara dan saya menjadi orang-orang yang memiliki iman yang murni itu? Iman yang sepenuhnya mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita bisa seperti Abraham yang berkata, "Ya Tuhan, saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan." Meskipun tidak mudah melepaskan Ishak, namun Abraham tidak menunda. Keesokan harinya, dia mengerjakan perintah Tuhan. Yang ketiga, dari firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajar kita untuk percaya kepada janjinya. Meskipun kita tidak memahami cara kerja Tuhan. Saudara, Abraham, apakah jiwanya tergoncang waktu Allah berkata, korbankan Ishak menjadi korban bakaran? Saya tidak tahu. Namun saya percaya, apa yang Allah minta kepada Abraham sulit untuk dimengerti. Bagaimana tidak? Bukankah Allah berjanji bahwa melalui keturunan daripada Abraham, bahwa keturunannya itu akan menjadi seperti bintang di langit, seperti banyaknya pasir di tepi pantai. Namun setelah Tuhan memberikan anak tunggal, Tuhan ingin mengambilnya kembali. Mungkinkah Abraham bisa bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa engkau meminta anak ini kembali?" Namun Abraham tidak berbuat demikian. Mengapa Abraham tidak berbuat demikian? Karena Abraham percaya kepada janji Tuhan. Saudara, kepercayaan Abraham kepada janji Tuhan bukan 50%, bukan 60%, bukan 75%, bukan juga 99%. Namun dia percaya kepada janji Tuhan 100%. Disitulah dia membawa Ishak tanpa ragu, mengikat Ishak, dan dia siap
menyembelih Ishak menjadi korban bakaran. Namun Tuhan menghalangi dia karena memang Tuhan mau menguji iman daripada Abraham. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berkata saya percaya kepada Tuhan, maka kepercayaan itu tidak boleh 50%. Tidak juga 60%. Bahkan 99% sama dengan tidak percaya. Saudara dan saya harus percaya 100% kepada janji Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mau mencelakakan kita. Tuhan, Dia Tuhan yang ingin memberkati hidup kita. Mengapa kita tidak percaya kepada Dia? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Satu peristiwa yang sangat mencengangkan ketika kami baca. Bagaimana Tuhan yang berjanji akan memberikan anak kepada Abraham dan Sarah. Tetapi Tuhan juga memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak bagi Tuhan. Namun kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang mau memberkati. Tuhan yang mau memurnikan iman kami. Tuhan yang bukan mendatangkan kecelakaan dalam hidup kami. Ya Tuhan, ada kalanya dalam hidup kami mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak kami mengerti. Seakan-akan sesuatu yang akan mencelakakan hidup kami. Tapi Tuhan, melalui peristiwa ini kami sadar bahwa Tuhan sedang menguji kami, menguji kemurnian iman kami, menguji prioritas hidup kami. Apakah kami bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, atau hanya bergantung kepada berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah kami didapati oleh Tuhan menjadi orang yang punya iman yang murni, yang memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, ketika kami sadar Kristus mati bagi kami, Tuhan ajar kami percaya kepada Engkau dalam hidup kami. 100% apa yang Tuhan kehendaki. Karena kami tahu ya Tuhan, apa yang Engkau mau adalah kebaikan dalam hidup kami dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.